Halo, balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini saya mau share aja kali ya. Ini saya nggak ada sengaja baca buku, cuma lagi megang permen, mau bingung mau makan permen yang mana. Kayak gitu. Jadi kali ini saya mau share aja. Banyak orang atau ada orang ya yang mengaku ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, ketemu itu dalam tingkatan spiritual ya. Biasanya kan guru-guru spiritual tuh seperti itu untuk menarik peminat orang lain biar gabung di grupnya atau di komunitas dia, kayak begitu. Di sini saya mau menjelaskan itu bisa terjadi jika manusianya itu bisa menjaga kemurnian yang ada di dalam diri dia. Satu, kemurniannya itu apa aja? Pantangan dari kemurnian itu sendiri, kita nggak boleh berbohong ya. Melihat lawan jenis itu tuh nggak boleh dengan hasrat nafsu, tidak boleh berlebihan mencari harta, tidak boleh memaksakan kehendak sebuah pujian dari orang lain. Jadi kita harus benar-benar ngejaga diri kita ini gitu loh. Ibaratnya gini, ada pernah ngomong gini kan, gue ini bukan siapa-siapa gitu, bukan gue yang menggerakkan tubuh gue ini bukan siapa-siapa, tubuh gue ini bukan hak gue, ini hanya titipan segala macem. Sebenarnya sih agak susah juga, cuman kalau kita bisa telaah dengan akal sehat segala macem, itu bisa kok. Karena kayak yang kemarin gue temuin ini gitu loh, gurunya hebat segala macam, cuman ada titik keganjilan kayak begitu. Terus baru kemarin lagi nih, baru banget kemarin, wah sampai gue dibilang, lu apaan, kata dia, lu tahu apa, aku diem aja. Sedangkan yang dia tuntun itu cuman gelar doang gitu loh, tapi kosong, maaf kata gitu loh. Sebenarnya sih bukan kosong gitu loh. Jadi kayak gimana ya, orang yang sering melakukan ibadah itu dia memiliki pancaran energi yang memang sesuai dengan apa yang dia ucap atau yang dia kerjakan, kayak begitu. Itu memang ada orang-orang kayak gitu. Cuman kalau orang yang mempunyai penglihatan, tapi enggak sih, sebenarnya tuh hawa dari manusianya itu sendiri, ketika kita berada di dekatnya, kita berasa nyaman loh, seperti kita sedang kayak membaca Al-Quran. Itu yang sebenarnya kayak begitu. Cuman di sini terkadang tuh ada juga yang nyaman itu karena dia membaca Al-Quran, dia mengerti segala macam, dan dia bisa manifestasikan ayat itu menjadi hidup, kayak begitu. Dia ngerti, itu bisa juga. Cuman agak susah sih saya ngejelasinnya. Jadi kalau misalkan ujung-ujungnya uang, pendaftaran segala macem, atau masih apapun ya, dia misalkan gue udah ketemu 9 wali nih, wali songo ya. Kalau saya sih zaman sekarang kayak gini sih, dengar kayak gitu ya iya aja, kayak gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan yang nyebut ini gelar ini segala macem, whatever lah kalau saya ya. Tapi nggak tahu ya kalau orang lain. Saya sih udah nggak terlalu percaya sama orang zaman sekarang, karena rata-rata tuh munafik semua. Karena kalau nggak masalah duit, masalah perempuan, kalau nggak itu masalah pujian. Contoh kata kayak si Anu lah ya, bayar dia mahal nih buat ngundang dia. Orang bertanya, istri orang bertanya, Pak Ustadz, boleh ya saya manggil Pak Ustadz ya, Pak, saya boleh nggak menalak suami saya ingin bercerai. Terus dia menjawab, wah nggak boleh itu, Allah sangat membenci orang yang bercerai, gitu kan. Berapa bulan kemudian dia menceraikan istrinya, nikah lagi dong dengan yang bening, lebih muda, kayak gitu. Nah seperti itu tidak baik, bukan tidak baik,
tidak baik sebagai bahan contoh. Karena apa? Apa yang dia ucap, apa yang dia pelajarin tidak dia aplikasikan ke dalam diri dia. Kayak gitu. Apalagi kalau masalah uang ya, lu daftar segala macam gini bla bla bla. Gue kasih contoh deh diri gue sendiri ya, gue bukannya sombong atau gimana, gue kasih contoh ya. Gue ini saat ini nih, kalau dibilang uang itu butuh, tapi hanya sekedar untuk bertahan hidup, bukan mau kaya. Mungkin kalau gue ngomong di sini, entah ya kalau kalian percaya atau kagak, cuman ini kejadian dari tahun 2013 sampai tahun 2015 kayak begitu. Gue ini pernah ikut di sebuah komunitas atau organisasi yang dimana dipegang oleh orang penting di Indonesia ini, kayak gitulah ya. Kayak gitu, gue pernah ikut di sana. Jadi gue tahu seluk beluknya, dan gue pernah bertemu dengan orang-orang atas sana ya. Gue nggak bisa nyebutin segala macem. Bertemu, jadi kalau masalah politik atau apapun, gue udah kenyang kayak gitu ya. Ketemu ini gue udah kenyang, pokoknya udah kenyang gitulah ya. Pernah suatu ketika, dulu nomor telepon gue tuh 9996 kayak gitu. Itu nomor paling susah yang gue dapet ya. Banyak kenalan ciwi-ciwinya juga dong. Kayak begitu kan, segala macem. Tiba-tiba ada orang nelpon, halo mas. Gue hampir nyebut nama gue, halo mas Pelangi gitu kan. Oh iya pak, ada apa? Saya dari ini. Dia nyebutin jabatan dia, lokasi dia dari mana, dia nyebutin. Kata gue, nih orang tahu nomor gue dari mana nih? Gue gitu kan, oh iya pak, gue gini kan. Mas, bisa minta tolong nggak? Saya mau beli barang nih. Kalau nggak salah tahun 2014 deh, akhir kalau nggak salah. Saya mau beli barang nih. Iya pak, bilang gitu kan. Ini harga barangnya itu kalau nggak salah 1M berapa gitu kan ya. Kata gue, barang apa nih gitu kan. Mas bisa tolong pastikan nggak ini asli atau palsu? Gue gini nih ya, pak maaf nih pak, saya nggak bisa, coba cari orang lain lagi aja ya. Gue bilang gitu. Oh nggak bisa mas, saya maunya mas, karena mas sudah dikenal nih di situ. Waduh, kata gue, kok bawa-bawa ini? Gue bilang gitu kan, segala macem. Oh ya pak, kasih saya waktu sebentar ya pak, gitu kan. Gue matiin cek. Habis itu gue jalan nih ke depan kan. Kalau nggak salah itu waktu itu lagi zamannya puasa deh, apa ya, lupa gue, udah lama soalnya. Kayak gitu gue beli makanan ringan segala macam. Telepon lagi, halo mas, jadinya gimana? Lah kok ini orang buru-buru? Gue bilang gitu kan. Untuk pengecekan barangnya sendiri, barang apa ya pak disebutin? Gue langsung mikir gini, cek barang ini nih nggak nyampe sejam nih, kata gue. Gimana mas, mau nggak mas? Kalau mas mau, saya langsung transfer 50 juta uang transportasi, uang transport, mas nginep di hotel, uang makan mas saya tanggung semua. 50 juta tuh uang saku mas, katanya. Uang transport saya yang tanggung, kata dia. Gue langsung mikir gini, ini mah gue kagak usah nginep mah, aman nih, gue bilang gitu kan ya. Pak, kasih saya waktu seminggu ya, gue bilang gitu. Kelamaan mas, saya buru-buru, kata dia. Sehari pak. Oh ya udah, kayak gitu. Malamnya gue cek segala macem. Wah, ini orang mau transaksi, kata gue kan. Terus gue mikir gini kan, ini orang mau transaksi, terus habis itu kalau misalkan gue bilang ini barang palsu, nggak pulang gue nih. Gue udah gitu doang kan ya, nggak pulang nih gue nih. Akhirnya gue telepon, gue BBM kalau nggak salah malamnya itu. Maaf pak, saya nggak bisa. Pagi-paginya nelpon, kamu tahu nggak saya dari mana, katanya. Iya tahu pak, bapak ini kan udah saya cek juga kok, bapak ini dari sini, betul bapak dari sana. Iya, kenapa kamu nggak mau, kata dia. Apa yang kurang, kamu minta dibayar berapa? Buset, kata gue jadi galak begini kan. Maaf pak, sebelumnya mungkin bapak bisa langsung ke pusat aja, gue bilang kayak gitu kan, daripada ke saya. Kamu ini, awas kamu, kata dia. Lah kenapa, langsung dimatiin coret. Lu bayangin tuh, 50 juta gue tolak tahun itu. Kayak gitu. Terus habis itu gak lama dapat lagi. Ini bukan orang atas, orang biasa. Minta ketemu gue, mau dibayar 25 juta buat ngecek anaknya. Itu doang. Kayak begitu. Ya kan, habis itu gak lama gue keluar dari
organisasi atau komunitas itulah ya. Gue keluar out, gue putus hubungan, semua sertifikat gue bakar, baju gue bakar nih, gue bakar bla bla bla, keluarga gue nggak ada yang tahu cara main gue gimana, kayak gitu kan. Akhirnya gue keluar segala macem. Ini gue cerita yang gede-gedenya doang ya, kalau yang kecil-kecil mah ada, cuman gue nggak cerita, cuman yang gedenya doang, biar kalian tuh apa ya, kan selama ini kan banyak yang mengira gue buat channel ini nyari duit. Kagak coy, kagak. Gue cuma mau berbagi doang. Ini loh pengetahuan gue, ini loh info dari gue, mumpung gue masih hidup, ini loh gue kasih, kayak gitu loh. Ini loh mumpung mulut gue masih bisa ngomong, kayak gitu. Nah gue keluar dari situ, ketemulah gue sama orang itu, Bandar Batu Permata. Itu gue pernah jadi tangan kanan dia, bagian sortir yang dia percaya segala macem. Lu tau nggak, gue nenteng tas game block itu, batu tuh berkilo-kilo, itu kalau di total hampir 2 miliar gue yang tenteng. Saking dia percayanya sama gue, kalau gue jahat bisa aja gue bawa kabur kan. Dia nggak tahu rumah gue loh, dia cuma tahu gue dari sini ya kan, gue dari lingkungan ini, kayak gitu. Cuman anak-anaknya banyak yang tahu gue karena dulu regional di kota gue ini, gue yang mainin Batu Permata tuh di grup online tuh gue, kayak gitu ya kan. Habis itu gue dari situ gue keluar, gue main Batu Permata itu regional, itu gue yang megang selama online itu, sampai omset gue tuh seminggu itu pernah 15 juta, pernah meledak itu sehari 8 juta, kayak begitu. Kalau kalian mau hitung-hitungan gue nyari duit atau enggak, kayak begitu. Jadi di sini balik lagi, jika seseorang itu memang untuk mencari rezeki atau segala macam untuk dirinya sendiri, terus dia mengaku bisa melihat ini, ya kalau saya sih ragu ya. Karena balik lagi, energi murni itu harus kita jaga, kayak begitu. Ini tambahan lagi nih, kayak yang tadi tuh yang makna mimpi ketemu nabi atau itu kalau nggak salah ya. Jadi kayak gitu, nggak bisa wallahu, udah nggak bisa gitu loh. Ini kayak gue nih, gue kalau mau jahat, waduh, kagak usah ke duit dulu deh, ke duit dulu juga bisa tuh. Gue paham kok cara bermain duit nih gimana. Gue banyak kenalan kok dulu nih kemana-mana, kayak gitu. Gue masuk ke hutan sana hidup loh, kayak gitu. Gue masuk ke sana hidup loh, bisa pulang lagi gitu. Cewek-cewek nih bujuk dulu mah, yang ngajakin kawin gue banyak banget, yang ini banyak banget, tapi gue jaga, gue tahan. Kenapa? Karena energi murni itu harus kuat, harus bersih, harus dijaga. Cobaan dari energi murni itu adalah ya dari harta, perempuan, sama kekuasaan itu sendiri, kayak gitu. Kalau gue kemarin datang tuh perempuan banyak, cuman gue handle semua, kayak gitu. Tapi tetap aja yang namanya manusia itu pasti kejeblos, kayak gitu. Kejeblos dalam, butuh waktu lama lagi buat naik. Pas udah naik di atas, turun lagi nih sekarang, kayak gitu, lagi ngebersihin gitu, kayak begitu. Jadi di sini sih gue cuma mau menyampaikan atau menyadarkan kalian, janganlah terlalu fanatik kepada orang lain, tapi fanatiklah dan yakinlah kepada diri kita ini sendiri. Kita dengan dia, dengan mereka, dengan siapapun sama-sama manusia zaman akhir. Kita, mereka itu yang masih hidup zaman sekarang ya, sama-sama manusia, kecuali kita bedanya, kita sama nabi beda ya, kita sama para wali beda ya. Apa bedanya kita sama para wali? Para wali menjaga mulutnya, menjaga lidahnya, setiap detik, setiap detak jantung berdenyut,
dia selalu berzikir kayak begitu. Itu kuncinya. Lah kita apa? Kita mikirin, wah besok gue nyari duit gimana, gue mau barang itu besok siapa yang mau gue bohongin, siapa yang mau ini, wah ini gue bisnis ini mau gimana, wah cewek itu belum pernah gue tidurin, wah cewek ini cakep nih, wah mantep nih, bohai nih, mau gue tidurin segala macam, wah bini orang mantep nih, wah gue mau mobil ini mau itu. Selama lu masih nyangkut di dunia ini susah gitu aja. Jadi makanya di sini banyak orang tuh ketemu gue nih mental ya karena begitu gitu loh. Mereka mau ngeluarin jurus apapun, mau ngeluarin mereka ini itu, kitab ini, kitab itu, kitab ini, keturunan itu ya pasti mental. Karena ujung-ujungnya ya gue nggak akan percaya orang zaman sekarang begitu. Jadi untuk kalian pesan gue, yakinlah, fanatiklah kepada diri kita sendiri. Kita sama-sama manusia. Perbedaannya adalah mungkin ibadah mereka lebih baik dari kita. Mungkin bacaan mereka lebih panjang dari kita. Mungkin jalan mereka lebih jauh dari kita. Gitu loh. Jadi mereka udah merasain gitu loh. Gitu aja. Cuman intinya mereka ilmunya mau segunung, ilmu pengetahuannya segunung, tapi tidak paham intisarinya, percuma. Ilmu kita cuman bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu intisarinya, maknanya lebih baik dari ilmu yang banyak itu. Kayak begitu. Ngerti kan? Itu aja, pegang aja itu. Mereka mau ilmunya seabrek-abrek segunung, bukunya itu bergunung-gunung dari timur tengah sono, terserah, silahkan. Kita cuma dapat bismillahirrahmanirrahim. Lakukan, baca, maknai, resapi, aplikasikan ke dalam diri kita, rasakan kayak gitu. Udah itu dong, rasakan kayak gitu. Tidak usah iri dengan orang lain, tidak usah ingin jadi orang lain, hebat seperti orang lain, dikenal orang lain, tidak usah, tidak perlu. Kita hanya perlu dikenal oleh Allah, kita hanya perlu dekat dengan Allah. Allah tidak meninggalkan kita, dan kita tidak meninggalkan Allah. Kayak begitu. Itu aja sih. Sampai ketemu lagi nih di tema selanjutnya. Gue juga mau sholat soalnya. Makasih ya sudah lihat channel ini. Makasih.